10 daerah pemilik tambang Indonesia adalah juga 10 provinsi termiskin. Apakah memang separadoks itu Mas Indonesia ini? Ring 1 terdekat dari proyek MBG saja, UMKM, justru yang terpukul. Sesat itulah MBG. Kalau Mas Andi melihat Koperasi Merah Putih gimana Mas? Lebih buruk lagi. Karena koperasi ini hanya alat mesin politik. Kita sebenarnya purely ekonomi yang kapitalisme yang malu-malu. Kita bahkan lebih liberal dari negara-negara kapitalis. Seinkompeten itu ya Mas ya, periode ini, khusus periode ini Mas. Kita kayak kekurangan orang pintar deh gitu. Saya pikir Jokowi sudah cukup nadir ya waktu itu. Iya. Ternyata masih ada yang lebih nadir. Aduh. Prabowo di podium-podium resmi, dia bisa punya kesempatan baca prompter, pidatonya juga terkonsep dan masih ngaco. Pemerintah ini kan selalu berlindung di balik alibi bahwa kita ini negara kaya. Sayang kalau tidak ditambang, seberapa merusak, atau memang ada betulnya pemerintah bilang, atau menurut Mas Andi seperti apa? Kalau rezim gua nggak ambil sekarang, rezim berikutnya akan ngeruk. Itu situasi mental yang ada di setiap rezim. Nasionalisme itu hanya simbol dan dimanipulasi, dimonopoli tafsirnya sebagai berhenti di simbol-simbol. Substansinya sama sekali nggak ada kebijakannya nasionalis. Jadi imajinasinya berhenti di melakukan apapun untuk naik jadi presiden. Iya. Setelah itu dia tidak peduli apapun yang terjadi. Yes. Segala carut-marut yang terjadi saat ini itu tidak terlepas dari bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahannya. Kita lihat banyak sekali kekacauan yang terjadi dan saya bilang bahwa ini tidak sedang baik-baik saja. Dan salah satu orang yang kemudian bisa saya bilang bahwa ini adalah puncak dari kritisisme yang ada di Indonesia telah datang di studio. Cemas, selamat datang Mas Dandi Laksono. Thank you. Senang sekali Mas, akhirnya Mas Dandi bisa menyempatkan waktu, karena saya bilang kita tidak afdol untuk kritik pemerintah kalau tidak menghadirkan Mas Dandi. Karena puncak kecemasan gitu. Orang yang menjadi kecemasan pemerintah sampai saat ini gitu. Mas, mungkin di podcast-podcast lain Mas Dandi sudah berapa kali ditanyakan tentang riset Indonesia. Cuman saya ingin bertanya, penasaran Mas. Apa trigger dalam hidup Mas Dandi yang akhirnya membuat Mas Dandi memilih untuk menjadi kritis? Wow. Jauh banget pertanyaannya. Kita udah mulai dari situ dulu Mas. Karena saya mengikuti Mas Dandi ini dari apa ya? Saya pernah buat tulisan sih tentang Mas Dandi. Saya lupa tahun berapa itu yang Mas Dandi dipersekusi masalah kebebasan berbicara. Oke. Tahun 2018 kalau nggak salah. 2019 kalau gitu. Yang ditangkap. Ya betul. Jadi saya penasaran aja sejak ngikutin Dandi Laksono, saya bilang apa sih yang trigger apa yang membuat Mas Dandi itu menjadi seorang kritis gitu. Sebenarnya yang top of mind banget ya, yang terekam dengan baik itu beberapa kali juga seperti saya ceritakan ketika waktu mahasiswa awal-awal baca laporan tentang kondisi daerah operasi militer di Aceh. Waktu itu ada operasi Jaring Merah. DOM ya? DOM ya di Aceh. Dan saya baca laporan tentang penyiksaan orang dicambuk pakai ekor ikan pari. Jadi itu laporan dari lapangan di masa-masa itu. Ya tentu pelakunya adalah aparat Indonesia di bawah rezim Soeharto ketika itu. Itu sekitar mungkin tahun 95 atau 96 awal-awal saya mulai belajar jadi pers mahasiswa ketika itu. Jadi membaca itu lalu kemudian di saat yang sama mulai banyak publikasi-publikasi dari George Yunus Adicondro ketika itu. Iya kan? Tentang bisnis keluarga Soeharto ya ketika itu ya, para kroni, kasus-kasus korupsi, aset-aset mereka di luar negeri dan segala macam. Termasuk bagaimana mereka punya banyak konsesi, keluarganya punya banyak konsesi begitu ya. Tommy Soeharto anaknya misalnya mengelola badan penyangga cengkeh begitu ketika itu. Yang mirip-mirip sekarang ini ya. Jadi ekspor satu pintu ya. Betul. Jadi ketika itu terpapar tentang bagaimana joroknya militerisme Indonesia beroperasi di banyak daerah, termasuk Timor Leste, Papua dan terutama Aceh ketika itu. Ditambah dengan bagaimana oligarki ekonomi dan kronisme bekerja. Jadi dua hal itu yang bikin ya
darah muda ketika Iya, itu. betul. Yang sampai sekarang gak hilang-hilang. Sama sih Mas. Gitu. Gak hilang-hilang sampai Itu sekarang. triggernya sih Iya. kayaknya. Kalau Akhirnya kan orang-orang seperti kita selalu cari cara untuk cari makan sendiri. Walaupun di antek asing ya. Padahal antek asing kementerian yang banyak kan. lebih banyak mereka terima. Termasuk hibah-hibahnya, termasuk Hibah-hibahnya. tentara dan polisi. Betul Mas. Itu paling banyak mendapatkan bantuan dari asing. Mendapatkan bantuan. Nah, Ya. sedikit tentang oligarki Mas. Menurut Mas Dandi apakah ini akar persoalannya sebenarnya? Enggak ya. Jadi sebenarnya akar persoalan kita itu secara sistemik adalah sistem politik kita. Sistem politik ya? Ya, jadi karena berpolitik mahal, menjadi partai itu mahal, dengan syarat pendirian partai yang luar biasa begitu ya. Harus ada di 100% provinsi, 75% Untuk menjadi partai kabupaten. peserta pemilu kan? Ya, betul. Syarat itu atau terdaftar sebagai peserta pemilu. Dan dengan sistem yang mahal seperti itu, mau nggak mau, partai nggak mungkin bikin fundraising lewat anggotanya. Nggak mungkin jualan kaos untuk fundraising. Betul. Dengan biaya operasional politik sebesar itu, satu-satunya duit yang bisa diakses partai adalah uang para oligark, para konglomerat. Disitulah transaksi politiknya dimulai. Jadi kalau ditanya akar masalah Indonesia adalah sistem politik. Sistem politik ya. Berarti karena mahalnya kos politik, berarti itu yang membuat akhirnya partai ini menjual dirinya kepada para oligarki itu. Ya, kemudian dianggap berpolitik adalah investment dalam bisnis. Misalnya di parlemen kita sekarang sudah lebih dari 50 atau hampir 60% adalah anggota DPR yang terafiliasi dengan bisnis, punya bisnis, pernah terafiliasi dengan eksekutif perusahaan. Jadi separuh lebih komposisinya adalah orang-orang yang akan membuat kebijakan yang in favor kepada bisnis atau sektor atau asosiasinya. That's the fact. Karena itu kemudian dengan cepat bisa lahir undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Cepat banget itu ya. Cepat banget 6 bulan gitu ya. Mengkonsolidasikan 79 undang-undang hanya dalam waktu 6 bulan. Bikin satu undang-undang kayak undang-undang masyarakat adat aja 15 tahun. Iya betul. Karena tidak ada kepentingan ekonominya. Persis. Tidak ada orang di sana yang duduk mewakili adat dengan suara mayoritas mempertahankan misalnya tentang tanah ulayat atau reformasi agraria misalnya. Jadi karena majority adalah orang yang punya afiliasi dengan bisnis, maka ya dengan cepat semua belet yang terkait dengan itu, termasuk undang-undang TNI, revisi undang-undang Polri, pelemahan undang-undang KPK, itu semua adalah instrumentasi suprastruktur politik dan hukum yang in favor kepada bisnis terutama ekstraktif. Dan karena sebagian besar ekonomi Indonesia masih ekonomi ekstraktif, ya kita tetap selalu butuh tentara, polisi untuk backing di lapangan, kemudian butuh upah buruh murah lewat undang-undang Cipta Kerja, karena kan semua logika industri ekstraksi adalah butuh lahan luas dan tenaga kerja yang besar. Jadi karena butuh lahan luas, maka kemudian semua instrumentasi hukum untuk mendukung akses lahan yang mudah akan dibikin. Karena itu kita punya undang-undang minerba yang cepat, gitu kan. Tadi punya undang-undang TNI yang bisa punya pasal operasi militer selain perang, tiba-tiba ngomongin juga menjaga objek-objek vital atau kepentingan proyek strategis nasional gitu. Jadi tiba-tiba TNI bisa masuk ke situ gitu kan. Tiba-tiba semua jadi pertahanan keamanan. Itu karena akarnya kalau ditarik adalah mayoritas anggota DPR yang memang in favor sedang bekerja sebagai legislator arminya bisnis atau arm length-nya bisnis gitu ya, yang ada di parlemen. Tapi kan sebenarnya masalahnya tidak ada lagi teori kekuasaan yang tersisa di etalase kekuasaan hari ini, di diskursusnya, kecuali oligarki dan monarki. Really? Ada nggak Mas? Ya sebagai sistem kan kita juga ada yang demokrasi ya. Oligarki juga ada. Di Jogja juga betul monarki gitu misalnya ya. Tapi kita juga punya sistem yang demokrasi, tapi justru gitu. Demokrasi inilah yang kalau hanya masalah prosedural, nggak masuk ke substansial, nggak dijagain substansinya. Ya, betul. Pasti akan tergelincir ke oligarki. Pasti akan tergelincir ke oligarki. Tapi kalau misalnya setidaknya dijagain, ada dua cara jagain demokrasi ya. Bisa pakai tadi penguatan value yang salah satunya adalah dikuatkan lewat instrumentasi sistemnya. Jadi kayak membuat partai, jangan sampai partainya menjadi mahal dan monopolistik.
Iya, Sehingga partai-partai lokal itu bisa ada. Kemudian perwakilan jangan melulu pakai partai, supaya partai ada counterpart, supaya ada check and balance bahkan di dalam parlemen. Jadi kalau perwakilan tidak selalu harus lewat partai, tapi bisa langsung lewat mekanisme konstituen langsung, misalnya kayak di buku ini kami usulkan anggota DPR tidak harus lewat partai. Itu bahkan partai ideal pun tetap perlu counterpart, tetap perlu check and balance supaya partai tidak tergelincir menjadi kartel, gitu kan. Tapi yang kedua, kalau sistem formal ini juga sudah jalan, tetap perlu dilapis dengan sistem ekstra parlementerinya untuk jagain demokrasi. Jadi kayak pers yang bebas, civil society-nya, civil society dikuatin. Betul. Itu yang membuat kalau ada malah praktek di sistem politiknya, di trias politiknya, setidaknya kita punya warga negara yang lebih kritis atau taxpayer yang lebih kritis. Betul. Yang akan memberikan punishment kepada partai atau politikus. Bahkan di civil society yang sehat, kalaupun dia gagal menjadi citizen, dia akan menjadi customer yang kritis. Jadi katakanlah misalnya partai hijau berkhianat menjadi lebih konservatif di Eropa misalnya, atau di Australia misalnya. Tapi anggota partai hijaunya atau konsumennya secara umum mungkin mereka tetap akan kritis dengan produk-produk yang ngerampas tanah masyarakat, produk-produk yang nggak sustain secara lingkungan, produk-produk yang bahkan mendukung genosida seperti di Palestina misalnya. Jadi mereka tetap menggunakan secondary powernya. Kalau tidak bisa sebagai taxpayer, ya udah, gue akan boycott, sanction atau divest untuk sebagai customernya. Gitu. Betul. Level-level ini yang harus dijagain dalam demokrasi. Kalau enggak, ya tadi selalu ada dalam posisi binary. Ya kalau enggak monarki, ya oligarki. Betul. Itu sih yang sebenarnya jadi salah satu alasan atau alibi orang-orang di kekuasaan hari ini kan. Kebilang ya kalau tidak mau menerima oligarki ya kita monarki aja. Karena dengan dasar bahwa fakta historis kita juga bahwa kita adalah kumpulan dari kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri katanya, kerajaan-kerajaan lokal berdiri sendiri. Ya. Cuman kalau saya melihat kenapa ya kita tidak pernah berpikir untuk mencoba sistem lain atau model lain yang dunia juga baik-baik saja, maksudnya di negara lain ketika diterapkan baik-baik saja, tapi ketika kita bicara Indonesia seolah haram, misalnya federalisme atau parlementarisme gitu. Ya kita dulu pernah punya eksperimen dengan itu ya, walaupun belum cukup konsisten dijalankan. Ya, kita pernah punya demokrasi parlementer ketika itu kan, Soekarno-Hatta sebagai simbol presiden, kemudian dirunning oleh Perdana Menteri, Sahrir, segala macam, Natsir, segala macam. Tapi ya tadi eksperimennya belum cukup kuat, kemudian ditorpedo oleh demokrasi terpimpin. Kemudian oleh Soeharto lebih diperburuk lagi dengan otoritarianisme. Jadi ya memang mungkin ya jalannya sejarah harus ada dialektika begitu ya. Tapi memang kemampuan koreksi kita juga rendah banget gitu. Jadi Soeharto yang kemudian membuat ilusi stabilitas, membuat orang kayak ya udah numb gitu atau bahkan sudah trauma gitu ya dengan demokrasi yang dianggap lebih liberal gitu misalnya. Padahal kita aja yang terlalu ekstrim mundurnya gitu. Iya kan? Iya, bukan demokrasi yang kebablasan, kita yang terlalu ekstrim mundurnya gitu, terlalu menjauh dari demokrasi gitu. Yang menurut saya kayak misalnya federalisme. Itu kan nggak ada hubungannya dengan nasionalisme gitu. Federalisme itu seperti kami tulis di buku Riset Indonesia. Betul. Itu mekanisme partisi aja. Betul. Iya kan, supaya satu program yang ngaco kayak MBG atau Kopdres Merah Putih nggak bisa diberlakukan secara nasional. Lu kalau mau ngaco di kampungmu aja misalnya, ngaco bikin Kopdres Merah Putih di Hambalang, ya udah di Hambalang aja gitu, atau bikin di Solo. Cukup di Solo aja, nggak usah sampai ke Takalar. Speechless ya Mas. Emang seinkompeten itu ya Mas ya periode ini, khusus periode ini Mas gitu. Kita kayak kekurangan orang pintar deh gitu. Saya pikir Jokowi sudah cukup nadir ya waktu itu. Iya. Ternyata masih ada yang lebih nadir. Aduh. Sampai kita lupa apa dosanya Jokowi gitu. Kan gitu. Selalu gitu. Iya, maksudnya saya pikir itu kan biasanya kayak gini Mas, kalau kayak di periode sebelumnya antara Jokowi SBY kan misalnya. Setiap presiden itu baru menunjukkan atau kita sadar mungkin kekurangannya mungkin. Ya. Di akhir-akhir masa pemerintahannya kan gitu. Ya. Makanya saya bilang sama teman-teman bahwa setiap presiden ini punya pola yang sama. Naik sebagai pahlawan, tapi turun sebagai pecundang gitu maksudnya. Soeharto pun seperti itu kan, dengan inflasi 300%. Ya. Tapi
jangan di tahun kedua juga kan gitu. Jangan di tahun kedua juga sudah bikin masyarakat Indonesia ini menghujat dia gitu. Paling cepat ya. Paling cepat, Mas. Ya kan pernah kami sampaikan di film Dirty Vote 2 kan, bahwa karena naiknya nggak legitimate, ya dengan basis kecurangan yang sistematis seperti itu, ya dia selalu ngerasa insecure. Ya kan, karena memang nggak ada. Iya betul sih. Ya kan, merasa insecure, dan ketika dia merasa insecure, dia harus membangun kekuatan politik. Ya, yang kami pakai premis 3O, ya kan, otot, ongkos, dan otak. Iya betul. Ya itu yang sedang dilakukan gitu. Jadi sampai 2029, seperti kami sudah analisis dari film di film Dirty Vote, ya akan begini polanya gitu. Akan selalu memperkuat muscle-nya. Jadi ketika misalnya kejaksaan, polisi dengan tentara sedang ada tegangan, Prabowo harus cepat mengkonsolidasi. Karena walaupun punya 3 otot, tapi kalau saling kontraksi satu sama lain, nggak akan efektif. Betul. Salah urat ya. Betul. Nggak akan bisa dipakai untuk ngangkat beban berat gitu kan. Sementara dia butuh 3 otot ini untuk menopang rezimnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas kepada penonton semua juga, karena kan kata oligarki ini kata yang sering disebutkan oleh kelompok-kelompok kritis, tapi banyak orang yang belum mengerti Mas oligarki ini apa. Dengan bahasa yang sangat sederhana, menurut Mas Dandi penjelasan oligarki sangat sederhana itu bagaimana Mas? Kepentingan ekonomi politik yang berusaha dipertahankan lewat akses kekuasaan. Itu oligarki oleh sekelompok orang kecil, oleh segelintir orang kecil. Kecil ini dalam arti kuantitas kan? Elit ya. Elit kan? Iya. Jadi mereka berkuasa justru untuk melanggengkan dominasi ekonomi politiknya. Jadi tadi menjadikan politik sebagai medium investasi. Karena hanya dengan berpolitik bisnisnya bisa jalan. Makanya nggak heran kalau misalnya Prabowo pernah ketika di kampanye, di musim kampanye ketika itu dia bilang, saya sudah 20 tahun tidak berkuasa, bisnis saya kacau. Iya betul. Dan ya kan? Bisnisnya mundur karena 20 tahun nggak berkuasa. Iya. Artinya kan sebaliknya. Bisnis baru bisa jalan kalau punya akses kekuasaan. Ini kan nggak sehat. Ekonomi apa yang hanya bisa bertahan kalau lu punya akses kekuasaan? Itu aneh banget. Ekonomi yang sehat ya harus berjalan ketika ya secara teori misalnya. Kalau kata-kata ini kita pakai teori yang kanan lah ya. Ketika pasar bekerja dengan optimal. Kan gitu kan. Bukan karena lu punya akses kebijakan. Tapi apakah memang betul-betul dia ini tidak punya konsultan pidato gitu? Kan ada 5 menit pertama itu terkonsep Mas gitu. Terus pas dia lepas teks hingga gak lihat prompter, oh udah selesai itu. Dulu zaman-zaman saya menjadi jurnalis di era Gus Dur, itu kami selalu senang setiap hari Jumat. Setiap selesai sholat Jumat. Pasti kita dapat headline dari Gus Dur. Karena Gus Dur sering bikin pernyataan aneh-aneh di hari Jumat keluar dari masjid. Keluar dari masjid. Karena itu kesempatan kami bisa doorstop. Lalu Gus Dur akan ngomong di luar teks, di luar yang disiapkan Stakuf, di luar yang disiapkan Adi Masardi, di luar yang disiapkan almarhum Wimal Biturang ketika itu sebagai juru bicaranya. Jadi disitulah Gus Dur yang kiai, yang masyarakat sipil, yang aktivis ormas itu yang itu Gus Dur gitu, bukan Gus Dur yang presiden. Prabowo di podium-podium resmi, dia bisa punya kesempatan baca prompter, pidatonya juga terkonsep, ya kan, dan masih ngaco. Itu kayak melengkapi kursnya Indonesia kan, melengkapi kutukannya Indonesia kan gitu. Kita kayak dikutuk dulu, maksudnya kita punya alam yang sangat bagus, sangat luas. Jadi saya kemarin motoran Mas dari NTT, di NTT di Pulau Timur saya motoran. Dari Larantuka ke Bajo. Larantuka belum di Timur, masih di Flores. Di Flores, di Pulau Flores, di Flores dari Larantuka ke Bajo, dari ujung timurnya Pulau Flores sampai hinterland. Saya sampai bilang bahwa NTT ini, Pulau Flores ini kayaknya punya orang dalam waktu pembagian pemandangan deh. Iya sumpah Mas. Itu kita tutup mata, nyalain pencet apa aja, jadi wallpaper sumpah. Jadi wallpaper sebagus itu Mas. Beberapa bulan kemudian. Jalannya halus lagi? Nggak terlalu sih. Tapi dari segi alam ya. Tapi kan pas saya sampai di Bajo, saya akhirnya sadar satu hal bahwa memang PAD pariwisatanya NTT tinggi, tapi lihat dulu siapa yang datang kan gitu. Apakah yang datang adalah orang-orang yang mau membuang uangnya ke UMKM? Kan tidak ternyata. Yes. Mahal gitu.
contohnya misalnya juga di Sumba. Setelah itu 2 bulan kemudian saya ke Sumba. Di Sumba saya lihat di kabupaten termiskin, tapi ada hospitality termahal di sana. Ya. Ada Nihi sebagai hotel termahal di kabupaten termiskin, Mas. Ya, betul. Apakah memang separadoks itu, Mas, Indonesia ini? Iya, 10 daerah tambang Indonesia, 10 daerah pemilik tambang Indonesia adalah juga 10 provinsi termiskin. 10 daerah penghasil tambang di Indonesia, terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia adalah juga 10 provinsi termiskin. Gila. Bahkan pakai ukuran BPS, bahkan pakai ukuran statistiknya pemerintah. Bahkan bisa begini. Kan ada istilah berbohong dengan statistik. Bahkan ketika pemerintah menggunakan BPS sebagai agen propaganda pun tetap nggak masuk ukurannya. Gila, ya. Tetap miskin dari segala sisi. Iya, jadi artinya ya kita mungkin bisa skeptis dengan data BPS. Iya, betul. Tapi bahkan pakai data mereka sendiri pun ukurannya sama gitu. Jadi itu yang terjadi ya. Papua misalnya itu rata-rata kemiskinannya 27%. Rata-rata kemiskinan nasional hanya 9%. So dia jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional. Padahal Papua adalah tempat di mana surganya mineral, iya, betul. Minyak, bumi, dan semua penghasil alam, you name it, gitu ya. Kemudian Maluku Utara disebut memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dibanggakan Jokowi dalam sejarah Indonesia, ketika average nasional pertumbuhan ekonomi hanya 3-5%. Maluku Utara 27% pertumbuhan ekonominya, 22, 25, 27% karena nikel. Tapi ya tadi Maluku Utara juga termasuk banyak daerah yang kategorinya miskin di antara provinsi tadi. Ini fanboynya Bu Sherly akan mengamuk ini. Tentu. Apa faktornya, Mas, yang Mas dan dilihat di lapangan? Ya pertama ownership ya. Kepemilikan ya. Iya. Ya dong, semua natural resource yang diekstrak itu ownershipnya tidak pernah kembali ke masyarakat lokal. Oke. Ya kan, ada bayangkan misalnya pegunungan Nemangkawi, ya, yang kemudian menjadi Erzberg dan Grasberg untuk Freeport. Itu setelah satu gunung habis dari ketika Jean-Jacques Dozy menemukan Erzberg 1936 sampai menjadi lubang itu dari gunung bukan rata tuh lubang lagi. Gila itu Erzberg ya. Itu ya Papua masih seperti itu gitu. Jadi mau pakai ukuran apa gitu. Itu memang satu gunung emas kan, Mas? Ya. Di laporannya Dozy disebutkan dalam setiap 1 ton batuan akan ada 15 gram emas. Ya. Dari puncak gunung. Ya, itu konsentrasi emas tertinggi setelah tambang emas di Afrika Selatan ketika itu. Sekarang posisinya dia tertinggi. Tetap tertinggi. Tertinggi. Ya, di dunia ini kan satu di Afrika Selatan itu sekitar 12 gram per ton batuan. 12 gram per ton batuan dia 12 gram. Ini 15 gram. Ini 15 gram. Jadi memecahkan rekor ketika itu ditemukan 1936, itu memecahkan rekor. Sekarang ada nggak yang lebih tinggi konsentrasinya daripada Papua? So far nggak ada. Nggak ada ya. Kongo juga disebut, Peru ada, di mana Freeport McMoran punya kan, Kongo, Peru. Tapi ya tetap yang tertinggi. Berarti mayoritas emas yang beredar di dunia itu dari Papua, Mas? Ya bisa disebut begitu. Ya setidaknya market share-nya gede lah. Market share-nya gede ya. Dan kita tidak mendapatkan apapun dari situ ya? Kita mendapatkan, tapi dibanding apa yang ada, ya kita kayak dapat remahan. Tiket parkir doang kan sebenarnya. Retribusi kan gitu. Ya kalaupun disebut menyerap tenaga kerja, karena kayak misalnya di puncak produksinya Freeport pernah mempekerjakan 21.000 orang gitu ya. Separuh adalah tenaga kerja dari kontraktor gitu misalnya. Tapi ya mereka juga rentan karena sampai sekarang PHK ribuan, buntut dari pemogokan tahun 2011 yang pernah saya rekam, 8.000 orang buruh Freeport mogok, terbesar dalam sejarah dan terlama ketika itu juga ada PHK setelah itu, buntut dari pemogokan itu ada PHK ribuan orang, sampai sekarang juga nggak settle, 1.700 orang kalau nggak salah. Jadi artinya juga mereka menjadi buruh biasa aja, menjadi buruh di pertambangan tertinggi di dunia gitu. Ada yang mendapat penghasilan kotor 8 juta sebagai operator alat berat, tapi kan mereka harus bekerja di ketinggian itu. Dan biaya hidup di Papua juga nggak murah, jadi kayak
pendapatan kotor 8 juta per bulan itu juga di Papua di pedalaman dengan jenis pekerjaan seperti itu dan resiko keamanan seperti itu juga sebenarnya nothing. Kalau saya melihat Mas bahwa berdasarkan regulasi kan sebenarnya pemerintah tidak pernah menjadi pemilik dari mineral-mineral yang ada di Indonesia, resourcesnya. Karena maksudnya begini, sejak pemerintah mengeluarkan izin eksplorasi atau eksploitasi atau menambang lah kepada perusahaan ekstraktif itu kan sama dengan bahwa perusahaan itu berhak memiliki terhadap seluruh hasil tambangnya kan. Ya. Bahkan pemerintah harus bikin aturan khusus supaya mereka mau menjual ke pasar domestik. Pasar domestik. Kayak domestic market obligation kayak pengusaha batu bara harus jualan ke PLN. Sementara ketika harga lebih tinggi di pasar internasional, mereka tetap aja jual keluar sehingga PLN kekurangan batu bara dan kemudian kita mengalami blackout. Kenapa PLN tidak punya pertambangan sendiri untuk menambang untuk dirinya sendiri? Kan aneh gitu. Itu pertanyaan bagus. Ya sesuai sama BUMN mereka nggak perlu punya sendiri. Mereka punya Antam. Iya mereka punya Antam kan. Iya kenapa Antam tidak menambang? Aneh loh. Kalau mau ditanya ke presiden. Banyak hal aneh di Indonesia. Banyak Mas. Maksudnya ini kan tanah kita gitu. Tanah kita. Terus harus dibuat aturan supaya perusahaan itu mau menjual ke kita sendiri kan. Ya. Kan aneh Mas. Betul. Ya karena memang kita sebenarnya ya ini purely ekonomi yang sebenarnya kapitalisme yang malu-malu. Kita bahkan lebih liberal dari negara-negara kapitalis. Iya sih sebenarnya. Banyak indikator yang menunjukkan kita lebih liberal dari negara kapitalis. Indeks gini kita juga cukup tinggi. Gitu ya. Korupsi aja kita lebih liberal gitu. Kita bahkan lebih liberal dalam arti nasionalisme. Ya kita tidak anggap ada gitu. Kalau Amerika kan kita masih bisa mendengar tuh we are people of America gitu. Kita Indonesia. Ada upacara setiap Senin. Setiap Senin Mas. Ya. Kalau yang nggak ada nasionalisme nggak bawa topi dia. Jadi nggak ikut. Tapi ya tadi nasionalisme itu hanya simbol. Dan dimanipulasi, dimonopoli tafsirnya sebagai berhenti di simbol-simbol. Berhenti di simbol-simbol. Substansinya kan? Sama sekali nggak ada kebijakan yang nasionalis. Kalau ekstraktif Mas, semerusak apa ke ekstraktif itu Mas? Karena begini Mas, pemerintah ini kan selalu berlindung di balik alibi bahwa kita ini negara kaya. Sayang kalau tidak ditambang. Gitu. Kita ini punya banyak lahan yang luas dan sawit itu juga pono terserah, gitu kan? Seberapa merusak memang atau memang ada betulnya pemerintah bilang atau menurut Mas Andi seperti apa? Ya begini. Menambang itu kalau dalam prinsip ekonominya di era Soekarno itu adalah hal terakhir yang kita akan lakukan ketika ultimum remediumnya ini ekonomi. Yes, ketika yang resource yang lain tidak bisa atau sudah sudah cukup gitu ya, sudah pada titik jenuh gitu. Yang kedua, prinsip yang lain dalam menambang misalnya hanya ditambang ketika kita punya teknologinya. Itu Iran. Dia punya resource rare mineral yang luar biasa. Dia tidak obral. Dia gunakan itu untuk memperkuat industri dan teknologi mereka sendiri termasuk untuk pertahanan. Sehingga yang mereka lakukan adalah mereka sadar punya cadangan rare mineral sebesar itu. Mereka invest di pendidikan. Supaya mereka bisa mengelola sendiri. Jadi yang pertama nggak dipakai kalau benar-benar yang lain masih ada. Yang kedua nggak dipakai kalau belum siap dipakai sendiri. Karena kalau kata Soekarno ini ya. Itu yang satu pola Soekarno, yang kedua pola Iran. Oh Iran. Ya, Oke, siap Iran. Mas. Tapi Soekarno juga sama. Jadi ketika dia mulai menyekolahkan program beasiswa untuk ke Eropa Timur, ke Soviet, ke China ketika itu, dan kemudian mereka terjebak jadi stateless setelah peristiwa 65. Peristiwa 65. Kita mengalami brand drain. Iya. Itu ya nggak balik lagi investasi sosial kita gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah pola yang dilakukan Indonesia. Indonesia sekarang setelah Soekarno. Setelah Soekarno ya. Jadi ini sejak Soeharto. Sejak Soeharto betul. Sejak Soeharto. Okay. Kalau bisa diambil sekarang dan nggak diambil, nanti orang lain yang ambil. Siapa? Jadi prinsipnya begitu. Emang kita nggak punya pertahanan keamanan gitu. Kalau rezim gua nggak ambil sekarang, rezim berikutnya akan ngeruk. Itu situasi mental yang ada di setiap rezim. Jadi sehingga mereka selalu menggunakan barang tambang ini sebagai cash cow, sebagai ATM, karena memang itu uang politik paling mudah. Kalau nonton Sexy Killers misalnya, kita di bawah gontok-gontokan antara pendukung Prabowo dengan pendukung Jokowi, ya cebong dengan kampret. Betul.
bohirnya satu Satu. kartel Iya sih, batu benar. bara. Ya, jadi kita ketika itu dipermainkan, bahkan dikasih gimmick bahwa Gibran dan Kaisang adalah pelaku UMKM. Iya benar. Dengan gerobak pisangnya yang cuma bertahan 1 tahun dia hilang gitu, nggak ada lagi. Jadi ketika orang sedang euforia menganggap Gibran dan Kaisang adalah Pahlawan UMKM. anak manis dan pelaku UMKM yang tidak mau ngerecokin bapaknya berpolitik. Kami di Seksi Killers sudah tunjukkan lewat riset bahwa 2 anak ini terafiliasi dengan batu baranya Luhut lewat Toba Bara. Gitu. Jadi ya. Ya itu menggambarkan bahwa barang tambang sebagai sebuah logistik politik. Jadi nggak usah jauh-jauh ngomongin tentang rare mineral seperti nikel akan kita gunakan untuk beneran downstream industri atau hilirisasi sampai ke level di mana kita bisa menciptakan baterai EV gitu ya, atau baterai kendaraan listrik misalnya. Enggak. Kalau bisa dapat duit sampai di level kedua mengekspor untuk lapisan garpu dan sendok ya. Ngapain kita harus pertahankan nikel kita sampai kita punya industri sampai ke baterai kendaraan listrik. Kita beli aja tinggal baterainya gitu. Itu aneh loh Mas, karena saya pernah riset juga ya sedikit tentang bagaimana cara pembuatan. Kan ada statement dari seorang jurnalis luar negeri lah. Dia mocking up Indonesia Mas. Dia bilang itu Indonesia aneh loh. Negara paling banyak sinar mataharinya tapi tidak ada perusahaan baterai electronic vehicle-nya. Tidak ada perusahaan electronic vehicle-nya gitu. Padahal paling banyak mendapatkan sinar matahari gitu. Ya saya penasaran itu bahkan rumah-rumahnya nggak terinstall solar panel. Solar panel itu bahannya dari mana? Ternyata pasir. Pasir. Ya. Betul. Kita punya banyak sekali pasir Mas. Ya, tapi nggak ada satupun perusahaan solar yang bisa buat solar panel di Indonesia. Itu aneh loh. Iya, satu-satunya kita mau bikin justru untuk kepentingan industri Cina di Rempang. Karena mau ditambang untuk pasirnya, kasus Rempang ya. Ketika era Jokowi dia dinyatakan sebagai PSN. Saya punya ilustrasi yang menarik tadi soal bagaimana negara bermandikan matahari sepanjang tahun. Iya betul. Justru energinya masih 60% dari batu bara gitu. Itu membandingkan dengan Jerman yang dalam setahun mataharinya cuma 4 bulan. Betul. Tapi pemerintahnya mendorong agar setiap rumah tangga memasang solar panel yang kalau misalnya mereka surplus, mereka bisa jual ke PLN-nya. PLN-nya Jerman, ke Public Utility Company-nya Jerman gitu ya. Jadi saya pernah rekam salah satu keluarga di extended versionnya atau director's cut-nya Seksi Killers. Itu mereka menjadikan solar panel di rumah sebagai investasi pensiun. Jadi mereka yang mau pensiun, mereka invest karena mereka akan dapat 2 keringanan bunga. Yang pertama adalah bunga cicilan bank, itu disubsidi pemerintah, khusus kalau mereka nyicil solar panel. Yang kedua, dapat diskon pembeliannya. Subsidi langsung oleh pemerintah juga sebagian. Sehingga dengan 2 subsidi tadi, mereka lebih affordable menginstall solar panel di rumahnya. Kalau kita di dan penjara, mereka Mas. Betul. Dan mereka bisa off grid. Betul. Bisa off grid dari PLN, bisa sepenuhnya. Kalau di Indonesia di penjara Mas. Kalau kamu off grid dari PLN kamu di penjara. Iya, karena kita dianggap merugikan negara. Kenapa kita tidak beli listrik PLN? Mas Dani sambil minum kopi Mas. Oke. Ini dari Kopi Enak Indo ya. Oke. Kita di penjara loh Mas. Iya, betul. Itu. Malah jadi kita dipaksa membeli batu bara dari Adaro, dari Kaltim Makul, dari Brokol, dari Toba Bara. Kita dipaksa beli batu bara oleh PLN karena PLN sendiri juga dipaksa oleh mereka dalam skema bisnis take or pay. Jadi dalam purchasing agreement antara PLN dengan tambang-tambang batu bara yang dimiliki pengusaha dan pejabat ini dan politikus ini, PLN harus beli batu bara mereka sebagai captive market. Pakai nggak pakai, lu harus bayar. Dengan kontrak take or pay dalam purchasing agreement mereka, itu membuat PLN menekan kita balik dengan sangat kasar. Kalau lu berani off grid, lu kriminal. Berarti sebenarnya ada 2 raksasa yang bertarung di Indonesia, raksasa politik dan raksasa ekonomi saling sandra. No, mereka tidak bertarung. Mereka mereka gak saling sandra menurutku. Kolaborasi mereka Mas. Iya, mereka dalam satu klaster. Prabowo juga pengusaha. Betul sih. Sandiaga Uno juga pengusaha. Jokowi juga pengusaha.
Nggak ada yang komplit. Mereka Kalau kan pengusaha tentara gitu. ya tentara juga pengusaha sekarang. Iya sih. Multifungsi ABRI ya. Bukan bifungsi lagi Mas kan gitu. Multifungsi aja. Tapi kan begini Mas, untuk per hari ini orang-orang yang kemudian skeptis itu akan beralibi begini. Terus kita mau apa? Kalau kita juga mau terlalu keras sama investor, rupiah akan melemah gitu. No, investor tidak bekerja dengan logika itu. Mereka tidak melihat, mereka tidak cabut dari sebuah negara karena negaranya tidak terbuka pada investasi. Mereka cabut dari sebuah negara ketika negaranya korup dan gaya bisnisnya penuh uncertainty. Ketidakpastian. Ya, jadi bagi investor itu kan bukan soal berapa banyak negatif list. Itu kan logika kapitalisme global yang selalu meminta kita buka negatif listnya. Iya betul. Tapi sebenarnya itu cuma soal ekstensifikasi. Bagi mereka, kalaupun hanya 2 atau 3 sektor yang dibuka untuk investment, tapi punya kepastian hukum, mereka akan investasi. Mereka kan investasi itu kok. Gitu. Jadi bukan soal, wah kita udah buka banyak kok jangan bikin investor takut lah gitu, atau kalau logikain Jokowi gitu ya, menginstruksikan kepada Polda seluruh Indonesia agar mengamankan investasi. Pasukannya Jokowi kan. Caranya? Ya tadi kalau ada resistensi masyarakat di tingkat tapak dalam sebuah proyek, polisi harus menjadi pihak yang tidak netral, tapi ada di pihak investor, bukan di pihak masyarakat. Jadi jangankan di pihak masyarakat, netral pun mereka nggak boleh gitu. Di masa Jokowi ya, atau bahkan sampai sekarang menurut saya, walaupun tidak pernah dinyatakan secara eksplisit oleh Prabowo, tapi ya polisi, tentara di lapangan selalu bekerja ketika ada dispute antara masyarakat dengan perusahaan atau dengan negara, atau bahkan dengan mereka sendiri. Misalnya banyak sengketa lahan untuk proyek pembangunan batalion teritorial pembangunan misalnya, atau konflik antara tanah desa dengan koperasi desa Merah Putih misalnya, itu ya mereka jadi pihak gitu. Jadi bayangin kalau misalnya polisi bersengketa dengan masyarakat soal tanaman jagung, sementara polisi sendiri ngerunning bisnis food estate jagung, terus masyarakat ngadu kemana? Dia ngadu ke kompetitornya. Kan aneh banget gitu kan. Atau sama kasus kemarin misalnya, katakanlah ada kasus korupsi di SPPG-nya polisi, harusnya jaksa tuh sebagai check and balance, karena nggak mungkin polisi sendiri yang ngusut dapurnya sendiri kan, atau sebaliknya gitu. Tapi nggak jalan juga. Nggak jalan Mas. Nggak jalan juga. Mas Dandi sadar nggak sih kalau misalnya MBG itu misalnya tidak ada satupun pasal di peraturannya MBG, yaitu Perpres yang pembentukannya itu yang menyebutkan bahwa SPPG itu dalam bentuk dapur Mas. Nggak ada itu aturan. Oke. Coba dicek Mas. Jadi kan menarik itu kalau kita bicara BGN ya. BGN sebagai institusi dengan MBG sebagai program prioritas nasional itu dua hal yang berbeda Mas. Ya. BGN itu dibentuk 2024 di akhir masa pemerintahan Jokowi, Perpresnya tanda tangan Jokowi. MBG sebagai program nasional di Perpresnya tanda tangan Prabowo. Memang secara atributif disebutkan bahwa MBG ini sebagai program harus dilaksanakan oleh BGN. Ya. Tapi BGN kan berdiri sebelum adanya MBG. Artinya BGN punya tugas dan fungsi lain dong selain itu. Dan tidak saling meling ini Mas. Bahwa MBG pun tidak dibuat perpresnya berdasarkan perpres BGN. Tidak dibentuk untuk menjadi tugas BGN gitu. Cuman satu pasal aja. Dan di situ SPPG ditulis sebagai unit organisasi dari BGN gitu. Mandatnya dari nggak ada juga atau penyuluhan. Nggak ada Mas, dikatakan begitu. Mandatnya akan diatur selengkapnya oleh peraturan BGN gitu. Selanjutnya. Lalu jadi sebagai dapur. Nggak tahu siapa yang buat ini sebagai dapur. Ya sebenarnya membayangkan begini ya, membayangkan apa sih yang mau di troubleshooting? Yang mau di troubleshooting kan perbaikan gizi. Stunting kan? Itu awal. Itu awal ya. Tapi katakanlah kita perluas lah. Peningkatan kualitas gizi. Apa fungsi peningkatan kualitas gizi? Karena diharapkan masyarakat Indonesia punya imun sistem lebih baik. Sehingga mereka lebih resilient, lebih resisten terhadap penyakit kira-kira gitu ya. Kita disuruh bertahan dulu. Ya, tapi itu idenya adalah investasi sosial. Betul. Ketika nanti terjadi atau sudah terjadi booming bonus demografi, orangnya nggak sakit-sakitan, nggak hemodialisa di umur 27 tahun misalnya, gitu kan. Kemudian BPJS-nya nggak jebol, gitu misalnya kan, itu oke. Nah, dengan tujuan sejangka panjang itu, yang dilakukan intervensinya adalah hilir banget.
nyiapin makanan di dapur. Iya, betul. Padahal dengan tujuan sedahsyat itu, sejangka panjang itu dan semasif itu, dan duit segede itu, harusnya intervensinya sudah sampai ke hulu. Hulu yang ininya, fondasi hulunya harus diperbaiki dengan matang kan. Betul. Gitu. Jadi kalau kita ngomong tempe dan kita percaya kandungan proteinnya tinggi dari kedelai, tapi kedelainya DMO, ya kan? Kedelai transgenik, kedelai sudah rekayasa genetika, iya betul, ya kan? Produksi Monsanto misalnya, iya. karena lagi. Iya, itu hilirnya nih. Hilirnya. Bukan berarti setiap tempe di traynya BGN, apa istilahnya? Ompreng. Di omprengnya BGN. Gitu. Bukan berarti setiap kedelai di omprengnya BGN ini dianggap selesai proteinnya. Tapi itu hilir. Hilir betul. Hulunya satu adalah memastikan kualitas kedelainya bagus. Betul. Jadi nutrisi dan gizinya optimal. Lebih hulu lagi, tanah yang menumbuhkan kedelai ini juga masih kaya nutrisinya. Artinya kualitas tanahnya juga masih bagus. Iya betul. Intervensi kan harus sampai sana kalau ngomong program gizi. Betul. Sehingga tidak dalam bentuk dapur. Artinya setiap dapur di Indonesia, setiap dapur rumah orang Indonesia adalah SPPG. Maunya seperti itu. Harusnya begitu. Kalau duit lu sampai 300 triliun setahun, lu harusnya bisa merevolusi unsur hara tanah di hulu, sehingga mungkin bangun SPPG cuma pilot aja untuk menstimulasi dan membuat model bisnis saja. Tapi prinsip SPPG adalah setiap dapur rumah tangga Indonesia adalah SPPG. Gila ya. Karena hulunya dibenerin. Ini beli motor loh. Yes. Gila. Beli kipas angin. Iya. Beli TV 100 inci. Beli ompreng. Pengadaan alat makan. Sosialisasi 100 miliar dan segala macam. Sementara ring 1 terdekat dari proyek MBG saja, UMKM misalnya, UMKM makanan dan kuliner saja, justru yang terpukul. Iya benar, kantin tutup. Harusnya itu ring 1 kan. Ring 1 dari hilir pangan tadi. Iya, ring 1-nya. Harusnya dia hidup. Jadi dia hidup. Karena dari situ kan paling pertama kali nih. Kan sama-sama hilir nih. Sama-sama hilir gitu. Ring 1 hilir mestinya hidup dong. Warteg, rumah makan Padang, kantin sekolah, warung-warung di komunitas, warung desa. Harusnya hidup. Itu ring 1 hilir. Kita nggak usah ngomongin petani yang lebih sejahtera, petani kedelai, petani cabe. Itu hulu banget. Ini aja ring 1 hilirnya nggak ikut sejahtera. Sesesat itulah MBG bagi saya. Itulah ya. Sesesat itu. Memang harus bubar sih. Yes. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ini proyek melumasi mesin politik Prabowo. That's it. Sama Kopdas Merah Putih kan. Dan Kopdas Merah Putih. Kalau Mas Andi melihat Kopdas Merah Putih gimana Mas? Lebih buruk lagi. Iya. Anda bayangkan tiba-tiba semua didesain seperti gudang dan toserba. Dia bahkan gak punya imajinasi bahwa Kopdas Merah Putih tanpa perlu kantor, tapi cukup satu pondok kecil karena dia merunning ekowisata setempat misalnya. Ekowisata, dia gak berpikir seperti itu kan. Ya kan? Mestinya Kopdas Merah Putih misalnya, Kopdas Merah Putih di Labuan Bajo, di Desa Komodo. Iya, boleh harus begitu. Kopdasnya adalah memiliki spot-spot wisata seperti hanya Banjar-Banjar di Bali. Betul. Ikut mengelola Monkey Forest misalnya. Betul. Ya kan? Atau Banjar ikut mengelola Pantai Sanur. Harusnya kan begitu. Itu sudah Kopdas Merah Putih. Harusnya. Tapi ini apa ceritanya tiba-tiba bangunannya identik dengan gudang dan kemudian outlet toserba. Dan gajinya dibayar oleh perseroan terbatas. Itu lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi. Tidak dibawa Kementerian Koperasi, lebih aneh lagi. Persis. Jadi itu kayak diseragamkan, usahanya hanya akan terbatas. Kalau lu sampai pada level bisa kayak KUD, menyalurkan hasil tani misalnya, itu udah oke. Paling sial lu jadi retailer gitu. Padahal spektrum usaha mereka luar biasa. Bahkan misalnya ekstrimnya, Kopdas Merah Putih nggak perlu dalam bentuk bangunan, tapi dalam bentuk share. Ya, perusahaan yang sedang beroperasi di desa itu.
Atau berani nggak Prabowo yang bikin, konsesi iya, misalnya. dan antara diubah dari perseroan terbatas ke koperasi supaya bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia misalnya. Nggak sampai. Nggak mau dia kan. Imajinasinya nggak sampai. Karena koperasi ini hanya alat mesin politik. Berarti yang dilakukan Prabowo sekarang ini hanya untuk memperjuangkan 2029 ya. Start Iya, tahun kalau bisa pertama sampai sana. ya. Dia sama sekali nggak pernah memikirkan masyarakat dan segala macam loh Mas. Kan siapa? Salah satu penulis Mbak Oki bilang bahwa bagi dia yang penting berkuasa. Apa? Bagi dia yang penting berkuasa. Imajinasi itu mentok karena 3 kali mencoba dan selalu gagal. Ini kayak Jadi imajinasinya berhenti di melakukan apapun untuk naik jadi presiden. Iya. Setelah itu dia tidak peduli apapun yang terjadi. ya semua yang kita pikir proyek-proyek gede dengan asesmen yang harusnya bagus malah enggak. Kayak PSN Merauke yang kami filmkan di Pesta Babi misalnya, 2,5 juta hektar. Dikerjakan oleh orang yang bahkan mengelola 600 hektar singkong saja gagal. 2,5 juta hektar ya Mas? Iya, di Papua kan 2,5 juta hektar. 2,5 juta Hektar ya. Lahan ya? Ya. Itu akan diproyeksikan untuk bioetanol, untuk sawah, dan untuk biodiesel. Serta untuk peternakan. Saya tuh selalu amazing loh waktu. Dan proyek ini dirunning oleh orang yang bahkan gagal ngelola 600 hektar singkong di Kalimantan Tengah. Atau NTT bukan? No. Di Sumba bukan? No. Di Gunung Kalimantan Mas. Tengah? Di Gunung Mas. Prabowo. Jadi Prabowo ketika Menteri Pertahanan. Betul. Dia gagal. Gimana ceritanya gagal 600 hektar. Malah mau ngerunning 2,5 juta. PT Kertas aja gagal itu. Makanya banyak lahannya diambil sama Astra kan. Akasianya gagal, hutan tanam industrinya gagal. Ya dari 13 perusahaan yang pernah diinvestigasi oleh Gecko Project yang terkait kepemilikannya dengan Prabowo, itu hanya 1-2 yang running. Apakah ini bukan menunjukkan bahwa ternyata ini seperti fiksasi neurosisnya beliau yang banyak gagal sebagai diri pribadi, dia mau ulang sebagai presiden gitu? Ya dia scale up kegagalannya. Iya. Nah, saya sedikit amazed Mas. Makanya waktu Raja Juli kemarin statement itu, dia bilang, tenang, kita bisnis ekstraksi ini tidak membunuh lahan, kita masih menyediakan 19 juta hektar di Indonesia. Saya itu kan pernah dapat rezeki Mas. Alhamdulillah jalan-jalan keliling Eropa kan. Saya naik kereta tuh dari satu negara ke negara lain. Saya sedikit agak kaget bahwa memang Eropa sekecil ini atau memang Indonesia yang terlalu luas kayak gitu. Akhirnya saya cari data, pulang dari itu saya cari data. Berapa sih jumlah luas lahan kita daratan ya sebenarnya ya? Karena kan saya tidak percaya bahwa kok ada yang orang tidak dapat rumah di sini di Indonesia. Kok kita masih berdesak-desakan gitu. Ternyata Mas kita berdesak-desakan itu di 4% luas daratan. Ya. Gila ya. Karena 97% luas lahan kita itu dikelola oleh 1% ownership. Oh iya betul. Dan sisanya kita semua. Kita berdesak-desakan di 4% lahan loh. Betul. Padahal kalau orang itu padahal saya bisa bilang bahwa kalau setiap orang di Indonesia dapat 100 meter persegi misalnya, sebagai dasar bahwa dia punya hak untuk atas tanah gitu, kita cuma butuh 1,5%. Kalau dibagi dengan 250 juta orang, kalau misalnya mau punya lebih ya silahkan bayar kan. Ya. Tapi kan ini tidak, nol sama sekali itu kepemilikannya. Sekapitalis liberal itu Indonesia. Iya gitu. Walaupun jualannya Pancasila. Jadi indeks Gini pertanahan kita kan 0,58 ya. Betul. Artinya ya 58% tanah dimiliki oleh 1% orang. Iya. Tadi yang saya sebut 97% tadi konsesi. Jadi konsesi bagi rakyat itu cuma 3-4% saja. Konsesi terbesar itu 97% konsesi, HGU, HGB dan segala macam itu untuk korporasi. 1% orang. Ya. Gila 3,5 juta hektar loh. Itu yang membuat ya makin susah punya rumah. Ya orang miskin dilarang injak bumi kalau di Indonesia kan. Ya jangankan rumah ya maksudku jangankan ruang hidup. Iya. Kayak lahan pertanian gitu. Bahkan rata-rata petani kita mayoritas sudah petani gurem kan. Luas lahannya hanya 1/4 sampai 1/2 hektar per rumah tangga petani gitu. Kan logika penegakan HAM-nya harusnya dia berikan kesempatan untuk hidup kan, bahwa tidak mungkin ada HAM berdiri di atas hilangnya hak-hak untuk hidup kan gitu. Dan bagaimana caranya orang menegakkan hak untuk hidup sedangkan hak untuk bertempat tinggal aja tidak ada di sini. Yes. Ya, itulah Indonesia. Berarti sudah baca sampai bagian mana buku riset? Ini yang saya mau tanyakan Mas. Okay. Kan gitu.
Setelah saya membaca sebagian buku riset itu, saya masih menikmati, Mas. Kayaknya tanda-tanda ininya udah lengkap loh. Apa? Sampai ke belakang. Ya, betul. Buku riset Indonesia. Saya punya satu pertanyaan yang terlintas, Mas. Oke. Apa yang sebenarnya Mas Dandi pengen riset di Indonesia dan dari mana? Dari sistem Dimulai politik. itu. Dari sistem Sistem politik politik itu tadi. kami anggap akar masalah tadi ya, misalnya partai kita nggak demokratis, sementara partai inilah katalis sumber legitimasi kita. Sumber legitimasi kan rakyat ya, sumber kedaulatan. Partai ini menjadi katalisnya, gitu. Menjadi perwakilan kita untuk menjalankan kedaulatan kan gitu kan. Tapi partainya sendiri nggak demokratis, jadi outputnya nggak mungkin demokratis. Saya sering mengilustrasikan kan. Ada satu partai yang partai lama gitu ya, di running oleh satu orang ketua saja selama 30 tahun. Hampir semua. Ketuanya nggak ganti-ganti tuh. Iya. Spektrumnya partai lama. Ada partai baru. Warna merah, biru, apalagi ya? Ada partai baru yang baru 2 hari jadi anggota udah jadi ketua. 3 hari. 3 hari. Ya jadi nggak demokratis itu. In between-nya ya partai keluarga, bapaknya, anaknya. Iya. Jadi kalau partai kita begini, Indonesia ya nggak akan benar demokrasinya, dan kalau demokrasi nggak benar, kebijakan ekonomi juga nggak akan benar. Ada satu ini, Mas, ada satu asumsi yang kemudian menyebar ketika kita bertanya tentang substansi dari demokrasi, seolah bahwa pemerintah mereproduksi definisi demokrasi itu, bahwa demokrasi itu adalah pemilu yang jujur dan adil. Padahal kan tidak seperti itu kan. Sama sekali. Demokrasi itu harusnya kebijakan yang berpihak pada demosnya kan. Iya. Pemilu itu kan cuma salah satu instrumen dalam demokrasi. Bahkan bisa disebut ritual aja. Ritual aja kan sebenarnya. Substansinya kan tadi mau bikin PSN di Papua, orang Papuanya ditanya nggak? Nah itu keputusan orang Papua nggak gitu. Mau bikin kopdes, orang desanya ditanya nggak? Mereka butuh kopdes nggak? Atau kalaupun mereka butuh kopdes, usahanya retail nggak? Jangan-jangan kolam pemancingan. Kenapa sagu harus diganti dengan nasi kan? Persis gitu. Mau bikin MBG, ibu-ibu yang merasa sudah punya akses pada tanaman yang banyak bergizi, perlu nggak MBG? Itulah demokrasi harusnya. Gambaran Mas Dandi terhadap politik yang ideal itu seperti apa, Mas? Nggak ada yang ideal, tapi politik yang bisa kita kontrol. Itu intinya. Sekarang ini politik sudah nggak ideal, nggak bisa kita kontrol. Kita ini demos kan? Demos. Okay. Taxpayer, pemilih, itu nggak bisa kita kontrol. Mekanisme kontrolnya pun kalau misalnya terjadi kesempatan itu? Mekanisme kontrol bisa berjenjang. Karena itu misalnya gini, kantor partai itu bisa nggak menjadi tempat ngadu orang digusur? Iya benar lagi. Kantor partai itu bisa nggak tempat ngadu ketika lu merasa didiskriminasi? Kantor partai bisa nggak tempat ngadu ketika lu bilang saya sudah 7 kali ngelamar dan selalu ditolak? Partai menyediakan itu nggak? Nggak ada yang peduli. Nggak ada. Partai baru ngebuka kantornya menjelang pemilu. Ketika mau pengesahan DPT. Ya. Selebihnya nggak ada. Kalaupun ada yang disebut anggota dewan sedang turun ke bawah, sedang ke dapilnya, itu beneran cuma mengaktifkan mesin politik aja. Kalaupun nyerap aspirasi, ya aspirasi di circle mesin politik aja. Sedikit sekali anggota dewan yang kita lihat benar-benar mengagregasi kepentingan masyarakat pemilihnya ya. Apa yang bisa diserap sama orang-orang yang kejar paket C ijazahnya? Kan pertanyaan gitu. Ya. Walaupun dia hadir tengah-tengah masyarakat ya, masyarakat ngomong-ngomong, sampai nggak dia? Ngerti nggak dia? Tapi bahkan S3 UI juga ada kan? Iya sih, S3 UI juga ada. Tapi lagi bermasalah kayaknya. Nah ini Mas, mekanisme kontrolnya ini kan akhirnya tidak jalan. Tidak kan? jalan. Karena partai ngerasa sudah bertransaksi lewat serangan fajar. Jadi bagi mereka nggak ada kewajiban lagi untuk mendengar aspirasi atau untuk memenuhi aspirasi. Mereka sudah merasa cash and carry. Itu yang terjadi. Masyarakat juga tadi sebaliknya, masyarakat merasa toh 5 tahun gue nggak dapat apa-apa. Mending 50.000 juga gue ambil deh, daripada sama sekali nggak ada apa-apa. Mending serangan fajar ini gue ambil gitu. Jadi situasi lingkaran setan. Kalau dalam kacamatanya Gramsci kan ada kelas menengah, Mas. Kelas menengah yang menjadi penyambung antara elit dengan grassroots gitu. Tapi kita lihat kalau kelas menengah yang dimaksud itu adalah orang-orang dengan pendapatan tertentu. Kalau dilihat hari ini berarti kita udah
kelas menengahnya udah hampir menjadi kelas menengah rentan. Iya, kelas menengah rentan jatuh di jurang ini Mas kan gitu. Betul, bahkan periode 10 tahun Jokowi aja kan kelas menengah turun sampai berapa 40%. Makanya kita nggak bisa berharap banyak bahwa kritisisme itu lahir dari kelas menengah hari ini. Karena memenuhi kebutuhan dasar saja mereka sulit gitu. Ditambah Said Iqbal yang kemudian menjadi ya kan kelas menengah ini ada di tengah piramida ya. Betul. Dia adalah penyetor pajak terbesar efektif ya. Tapi dia karena jumlahnya sedikit, dia bukan sumber suara. Oh iya bener lagi. Sehingga pajak dari kelas menengah ini, kalau lu bayangin segitiga, yang top puncak piramidanya adalah elit, tengahnya kelas menengah. Sumber suara di grassroots kan? Grassroots, betul. Jadi pajak dari kita dipompakan dalam bentuk subsidi gentong babi. Belok politik, bansos, beras, BLT, bansos segala macam itu di bawah untuk ditransaksikan sebagai suara, dikonversi menjadi suara. Betul. Sehingga grassroots ini akan memilih pemimpin yang elit yang membagikan. Padahal uangnya dari kelas menengah. Ya, sementara kelas menengah dianggap punya pendapatan yang tidak layak untuk mendapatkan subsidi. Betul. Beli gas melon jadi kata-katain. Tidak terlalu miskin kan? Untuk menjadi grassroots. tapi belum terlalu BPJS bayar sendiri. Iya. Jadi diambil pajaknya sekedar supaya nggak mati aja. Akan dipertahankan, ada PTKP dan segala macam, pendapatan tidak kena pajak dan segala macam. Sekedar supaya nggak mati dan tetap bisa dihisap gitu. Ibaratnya vampir memelihara satu orang hanya untuk diambil darahnya dikit-dikit. Iya betul. Jangan sampai mati gitu. Itu kelas menengah Indonesia. Iya kasihan. Karena nanti hasil surplus kelas menengah ini akan dipakai sebagai politik kentong babi untuk mensupport elit. Sehingga kita akan selalu berhadapan dengan 58% katakanlah gitu. Aduh. Apakah bisa signifikan melawan kalau misalnya atau memutus rantai rantai setan ini, lingkaran setan ini, apakah bisa signifikan memutus lingkaran setan ini kalau kelas menengah berhenti bayar pajak? Bisa. Sejarah pemberontakan ya sejarah social disobedience ya. Gerakan Samin 1810 1920 itu menolak membayar pajak. Tapi ya risikonya dihukum buang. Atau ada risiko politik. Kalau kita mendeklarasikan bayar pajak dan beneran nggak bayar pajak ya kita akan dipidana pajak. Tapi kalau itu dilakukan oleh banyak orang dan menjadi gerakan juga bisa gitu. Tapi ya sebenarnya ini bukan pajak kan Mas, ini upeti sebenarnya. Iya sudah seperti itu levelnya. Karena kalau pajak kan harusnya dia kembali ke kita gitu. Ya. Ini upeti loh. Upeti betul. Bahkan jatah preman loh. Jatah preman betul. Jadi kalau kita nggak bayar pajak malah dikriminalisasi, digangguin hidup kita. Betul. Dan segala macam gitu ya. Telepon gitu. Ya karena hampir semua kan sudah kita bayar ya. Jalan yang kamu lewatin, aku bayar pajak kendaraan kok. Gitu. Listrik yang kamu nikmatin, kita beli token. Air yang kamu minum, kita beli semua. Kita beli loh. Iya, jadi semua lewat transaksi. Sebenarnya semua sudah dalam bentuk retribusi tuh. Ada transaksinya. Anehnya kan Mas, karena kalau kita lihat di Undang-Undang APBN kan ternyata 84% postur APBN kita, penerimaan negara kita ini dari pajak kan. Dan dari 84% itu sebenarnya itu bagus ya. Sebenarnya itu bagus ya. Itu salah satu indikator ada partisipasi. Betul itu. Tapi ya tadi di Indonesia cuma diambil doang pajaknya, aspirasinya enggak. Kan begini, pemberontakan Banten terjadi 1926 ya. Itu salah satunya karena orang-orang di bawah, petani-petani miskin itu ngerasa terus dipajakin lewat pajak kepala. Jadi kalau lu nggak bisa dalam bentuk uang, lu dalam bentuk tenaga kerja. Ada hari-hari lu yang harus kerja untuk proyek-proyek pemerintah tanpa dibayar. Itu pajak kepala. Karena orang yang merasa membayar pajak sampai ke level grassroots, sehingga mereka marah. Jadi ketika terjadi pemberontakan, yang ikut banyak karena ngerasa bayar pajak. Jadi dari sisi demokrasi, ada bagusnya semua orang pernah membayar pajak atau mengalami bayar pajak. Atau kalau kita bilang bahwa postur 84% APBN dari pajak, that's a good sign. Gitu kan. Walaupun di sisi lain misalnya, gila kita udah habis-habisan, alam kita hancur. Ternyata nggak ada yang masuk dari situ. Kok kita masih bayar pajak gede gitu. Itu satu hal ya. Loh Mas itu. Itu satu hal ya. Tapi maksudku itu juga baik gitu. Tapi yang terjadi adalah dengan postur sebesar itu, masyarakat sipil nggak punya bargaining.
Itu kan kalau ibarat perusahaan, kita majority shareholder, man. Iya betul. 84% loh. Tapi nggak punya suara di RUPS itu gimana cerita? Iya lah. Ya benar ya. Gak punya suara loh. Padahal sahamnya 84%. Persis. Itu belum ngomongin yang sudah gue bayar pajak, kampung gue dikeduk buat tambang. Uang pajak kita dipakai untuk memberikan makan kita sendiri, terus mereka jadi pahlawannya. Kalau makannya bener itu, Pak. Kalau makannya bener gitu. Ada dapur tapi makanannya instan. Maksudnya itu apa gunanya bikin dapur ya? Iya, betul. Ultra processed food. Aduh, terproses food lagi. Mas tadi, Oke. ini sudah 1 jam Mas. Saya sebenarnya masih mau diskusi panjang lagi, tapi nantilah. Iya. Kita banyak diskusi di belakang layar tentang Mas Andi. Terakhir Mas, yang mungkin akan selalu orang pertanyakan tentang kritik, gitu. Seberapa penting sih kritik bagi demokrasi menurut Mas Andi? Apakah dia akan selalu ada atau akan ada saatnya dia berhenti atau bagaimana gitu? Justru enggak. Dia menjadi bagian integral dari demokrasi sebagai bagian dari check and balance. Jadi kan enggak ada sistem yang ideal. Gak ada sistem yang ideal. Nggak pernah ada sistem yang ideal, nggak pernah ada situasi yang ideal, dan seideal apapun itu juga nggak akan bertahan karena pasti begitu kekuasaan udah mulai settle, dia akan potensial korup, gitu kan, Lord Acton ya. Lord Acton. Gitu. Jadi disitulah kritisisme perlu, gitu ya. Bahkan ketika misalnya Gubernur Jakarta ketika itu Ali Sadikin, ya kan, dia bahkan membiayai LBH. Jakarta, ya kan, untuk mendampingi orang-orang yang jadi korban pembangunan DKI Jakarta ketika itu. Yang dia lakukan. Yes, bayangin. Jadi dia menciptakan sistem kontrol sendiri. Udah punya DPRD, ya, sudah punya inspektorat, itu misalnya, udah punya atasan, gitu. Ali Sadikin dengan segala kontroversi dan besar mulutnya itu, tetap membiayai LBH supaya ada pengacara yang bisa menggugat dia ketika dia melakukan wrongdoing dalam administrasi pemerintahan. Era-era Buyung Nasution gitu ya. Disitulah Bang Buyung besar kan. Jadi sedahsyat itu kita pernah punya mindset para pemimpin. Sekarang gila. Jangankan men-set up sebuah lembaga untuk mengkritik. Yang organik gak perlu dia biayain aja. Kritik gratis aja. Dia sikat. Ali Sadikin bayar orang untuk kritik. Ini Megawati Komika aja bikin ini didatangin jam 3 subuh orang kosannya. Makanya dikasih kritik gratis aja gak mau gitu. Pernah ada sistem yang bikin kritik aja harus berbayar gitu. Mas, apakah kritik itu harus berevolusi menjadi rights to mock seperti yang ada terjadi di Amerika atau negara-negara demokrasi liberal gitu? Dia kan berevolusi sudah sampai pada pelegalan hak untuk menghina gitu, rights to mock. Tapi kan kita tidak, kita masih sangat baperan gitu, masih membawa perasaan tentang kritik. Kita kadang merasa kritik itu menghina dan segala macam gitu. Nah itu hanya kalau mereka yang jadi sasaran kritik. Tapi kalau mereka yang menjadi penyerangnya, mereka nggak ada masalah dengan itu. Kayak misalnya waktu Tempo dikirimin teror kepala babi, bayangin level juru bicara presiden bilang ya udah masak aja. Dia ngemok kan. Tapi kalau dia yang ngemok, it's okay buat mereka, gitu kan? Atau pemerintah mobilisasi buzzer misalnya, ya kan? Itu mereka melakukan kritik terhadap orang yang mengkritik. Jadi sebenarnya mocking itu dalam demokrasi ya nggak apa-apa, gitu. Nggak ada isu kan? Gitu kan? Nggak ada isu. Di Indonesia bukan karena ketimuran dan segala macam, nggak. Kalau mereka yang di-mock baru isu. Tapi kalau mereka yang nge-mock nggak menjadi isu, nggak ada urusan dengan ketimuran. Betul. Ya kan, Mas Andi, terima kasih banyak. Sama-sama. Silahkan dinikmati kopinya dari Kopi Enak Indo. Sampai ketemu di kecemasan berikutnya.